Salam kenal buat semua di Garam Ministry. Senang bisa mendapatkan kesempatan untuk sharing di sini. Ketika Kak Ina pertama kali nelpon untuk minta kesediaan saya mengisi di seminar mental healing hari ini, saya sangat senang ketika judul yang digunakan adalah mental healing. Somehow ini mengindikasikan bahwa ada hope di tengah-tengah pandemi yang sudah kita jalani selama 2 tahun, yang kayaknya terowongannya tuh masih gelap, nggak ada setitik cahaya sekalipun. Walaupun udah ada vaksin, tapi kita masih aja dirisaukan dengan, "Oh, vaksin ini belum bisa nih dengan Delta varian atau MU varian ataupun varian-varian yang lain." Jadi begitu banyak kegelapan yang ada. Nah, bicara soal mental health atau kesehatan mental itu sangat luas, banyak. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam 2 tahun terakhir ini, begitu banyak kasus-kasus anxiety, kecemasan yang meningkat, depresi yang meningkat. Nah, ketika diminta untuk sharing, saya mau memastikan bahwa apa yang mau saya sharing-kan itu berguna buat, Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di Garam. Dan saya mau bahwa apa yang saya sharing-kan itu memang itu yang Tuhan mau. Jadi somehow, dalam beberapa hari waktu saya mencari-cari kira-kira mau mau bahas apa ya, ada anxiety, ada depression, ada berbagai macam yang lain. Tapi satu yang berat yang Tuhan taruh di hati saya adalah tentang grief, tentang duka. Itu yang akan saya bagikan hari ini. Nah, seringkali kita mengasosiasikan atau menghubungkan duka itu dengan kematian, which yes, di COVID ini banyak banget kematian yang ada di seputaran kita, mungkin bahkan orang-orang terdekat dengan kita juga. Tapi sebenarnya grief bukan hanya terkait dengan uh, kematian. So, apakah grief itu? Mungkin bisa dibantu dengan slide saya yang nomor 2. Apakah grief itu? Di sini kali ini saya akan ada 3 definisi dari grief. Yang pertama, slide yang ketiga, duka merupakan reaksi emosi yang normal dan alamiah ketika menghadapi kehilangan ataupun perubahan dalam bentuk apapun. Duka bukan merupakan kondisi patologis ataupun gangguan kepribadian. Definisi yang kedua, next slide. Duka adalah perasaan yang saling bertentangan yang disebabkan oleh karena akhir atau perubahan dari pola perilaku biasanya. Dan yang ketiga, duka itu bersifat personal dan juga secara bersamaan bersifat universal, dalam arti semua orang bisa mengalami duka seperti saat ini secara global kita mengalami pandemi dan kita bisa berduka bersama-sama, tetapi setiap orang memiliki keunikannya sendiri. Tidak ada 2 orang yang sama dalam cara mereka memproses duka. Apa yang mereka rasakan, kedalaman duka tersebut itu berbeda pada setiap orangnya. Jadi nggak bisa disamakan. Mungkin sama-sama mengalami kehilangan keluarga, tapi belum tentu intensitasnya sama. Nah, dari ketiga definisi yang ada, kita bisa lihat bahwa sebetulnya duka bukan cuma terkait dengan kematian, tapi duka juga terkait dengan kehilangan. Dan berbicara tentang kehilangan, kehilangan bukan hanya kehilangan orang terdekat dalam arti meninggal, akan tetapi begitu banyak kehilangan lainnya. Seperti di pandemi ini kita merasakan bahwa kita kehilangan kebebasan. Kita mau ada PPKM, ada lockdown, kita kehilangan kesempatan untuk bisa jalan-jalan, kehilangan kesempatan untuk bisa memeluk orang-orang terdekat kita. Kita kehilangan untuk bisa kongko-kongko bareng sama teman-teman kita. Kita kehilangan kesempatan, kita kehilangan mata pencarian, ada yang di PHK ketika dalam pandemi seperti ini, itu pun adalah duka. Jadi bisa dilihat dalam next slide bahwa ada banyak losses seperti kematian, perceraian pun duka, pensiun pun duka, pindah rumah, pindah kota pun kita bisa berduka, kehilangan hewan peliharaan baik itu mati ataupun lari itu pun kita bisa berduka, perubahan finansial yang dulunya ada menjadi tidak ada itu pun bisa berduka, kemudian kehilangan anggota tubuh, kita pun bisa merasakan duka yang luar biasa, kehilangan kesehatan, kehilangan kesempatan, kehilangan kebebasan dan banyak perubahan mendadak seperti yang kita alamin pada saat-saat ini. Begitu banyak perubahan yang kita terjadi dalam satu kaligus dan kita tuh seakan-akan dipaksa. Kita yang katanya punya free will, kehendak bebas, kita bisa ngapain aja, kita adalah
manusia yang sudah tidak dijajah lagi, akan tetapi dengan adanya pandemi ini tiba-tiba kita terkurung. Mungkin di Indonesia nggak terlalu berasa, mungkin yang di Melbourne ya berasa banget, bener-bener di lockdown yang nggak boleh kemana-mana, hanya boleh radius sekian kilometer doang gitu ya untuk ke supermarket. Sedangkan kalau di Indo ini kan masih banyak yang bandel gitu ya, masih sangat tertolong dengan adanya Gojek dan GrabFood yang akhirnya kita bisa memesan makanan. Jadi itu pun beda, sama-sama ngalamin pandemi, tapi mungkin sangat terasa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di Australia misalnya, karena lockdown-nya begitu ketat. So, bicara soal duka, ada banyak tipe duka. Next slide. Jadi ini cuma beberapa dari tipe duka yang ada. Bicara soal normal grief, nah itu ketika seseorang meninggal, ketika kita kehilangan sesuatu. Kemudian ada yang namanya collective grief. Collective grief itu seperti yang kita rasakan saat-saat ini, yaitu ketika pandemi, semua orang kita bersama-sama merasakan kedukaan, kita sama-sama menghadapi hal yang sama. Mungkin seperti murid-murid Yesus ketika melihat Yesus mati di kayu salib, mereka itu grieving secara kolektif, secara bersama-sama. Kemudian ada lagi yang namanya cumulative grief. Mungkin yang bisa saya contohkan adalah Ayub. Ayub udah kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan kesehatan, kehilangan semuanya. Jadi begitu banyak duka yang terjadi, kejadian-kejadian kehilangan yang terjadi, perubahan yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat pendek. Seperti yang kita alami juga sebetulnya di masa-masa seperti sekarang, di mana kehilangan orang yang dikasih itu udah semakin banyak, terlalu banyak. Saya dalam berapa bulan yang lalu, dalam kurun waktu 2 minggu, saya kehilangan 10 orang. Ada 3 cousins, kemudian ada orang-orang terdekat lainnya yang meninggal di waktu yang bersamaan. Itu kita bisa masuk dalam cumulative grief, karena terlalu banyak duka yang harus diproses secara bersamaan. Kemudian ada lagi yang namanya delay grief. Kalau dalam Alkitab, mungkin saya mau nyontohin Yusuf. Jadi ketika Yusuf itu bahasanya dizolimi oleh kakak-kakaknya, dia tidak sejauh yang saya baca kalau nggak salah itu tidak ada dicatatkan bahwa dia itu nangis terseduh-seduh dan yang lain-lain. Jadi yang kita lihat adalah ketika dia dijual, dia selalu berusaha untuk menjadi orang yang terbaik, mau jadi budak pun jadi budak yang terbaik, sehingga dia beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk memegang posisi yang baik itu di rumah Potifar ataupun sampai nanti di istana Firaun. Nah, kalau dilihat-lihat di situ dia selalu orangnya baik, sifatnya ramah, terus sangat bertanggung jawab dalam pekerjaan, tidak menunjukkan adanya anger seperti itu. Tapi beda cerita ketika masa kelaparan dan kemudian dia melihat keluarganya. Dia melihat kakak-kakaknya yang dulu pernah jahat sama dia. Di sana dikatakan bahwa ada masa di mana dia tidak tahan, dia harus lari sembunyi dan dia menangis sejadi-jadinya. Nah, ini bisa dikatakan dengan delay grief. Ada lagi yang namanya discounted grief. Discounted grief ini mungkin sering kali terjadi di anak-anak. Kadang-kadang anak-anak kalau kehilangan sesuatu, orang tua menganggap, ya elah mainan doang, nanti itu bisa dibeli lagi, itu oke. Tapi kita nggak tahu bahwa sebetulnya attachment nama anak dengan mainan itu begitu luar biasa. Jadi kita nggak bisa menganggap sepele bahwa sebetulnya it's just a toy, bisa diganti. Ponakan saya punya boneka yang dikasih nama Angela. Itu bonekanya sampai udah bolak-balik dijahit kiri kanan, sampai udah jelek banget lah gitu ya, cuci, bersih, dijahit kiri kanan. Tapi dia nggak akan bisa tidur tanpa boneka itu. Walaupun tidak selalu dipeluk, tapi kemanapun dia pergi pasti dia cari. Dan pernah sempat bahasa Inggris, bahasa Jawanya ketelisut apa ya, entahlah kesembunyi somewhere gitu, misplaced. Itu dia nggak bisa tidur dan dia nangis gitu. Kalau kita orang nggak ngerti, kita akan bilang barang kayak gitu udah kita beli lagi yang baru. Dan memang saya punya 3 ponakan, tiga-tiganya punya Angela dengan versi yang beda-beda, tetap aja dia cuma memilih yang punya dia yang dari zaman dulu. Jadi bicara soal duka, kita bisa merasa sakit karena kita ada kelekatan, kita ada keterikatan baik dengan orang ataupun dengan objek. Dan kemudian ada yang namanya anticipatory grief. Jadi ini biasanya dialami oleh orang-orang yang menjadi caretaker, caregiver, di mana harus mengurusi mungkin orang tua yang mengalami
terminal illness seperti kanker. Jadi biasanya mungkin sudah divonis hanya tinggal berapa minggu lagi atau berapa bulan lagi. Jadi selama merawat orang tersebut, walaupun belum meninggal, tapi kita sudah bisa ada duka di dalamnya, dan ada baiknya adalah ketika orang tersebut bisa memproses duka tersebut dan bisa ada kesempatan untuk saying goodbye, farewell. Tapi tetap aja, walaupun kita sudah tahu bakal meninggal, it doesn't mean bahwa duka yang dirasakan bisa less, bisa saja menjadi lebih berat tergantung dari masing-masing orangnya. Nah, bicara soal duka itu ada reaksi-reaksinya. Nah, yang pertama adalah reaksi fisik. Kita bisa lihat bahwa ada perubahan nafsu makan. Siapa selama pandemi ini nafsu makannya berubah? Saya mungkin naik sekitar hampir 20 kilo kali di masa pandemi yang seperti ini. Kadang-kadang nggak nyadar ya, maksudnya dengan pola yang berubah. Kita mikirnya cuman mungkin dengan pola yang berubah, terus jam tidur jadi nggak benar, mungkin karena WFH. WFH udah nggak ada 9 to 5, pokoknya WFH mah dari jam 8 mau kerja sampai jam 4 pagi juga bisa gitu. Atau kadang-kadang kita kerjanya nggak pagi, kita baru bisa kerja malam juga bisa. Dan mungkin aku gendutnya gara-gara itu. Tapi bisa jadi juga karena aku berduka. Jadi banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam. Nah, kemudian sesak di dada. Kadang-kadang kita merasa seperti jantungan atau heart rate-nya itu meningkat, deg-degan. Kita pikir mungkin cemas atau apa, tapi ini adalah salah satu efek dari gejala fisik dari duka seperti itu. Kemudian ada sakit kepala. Berapa banyak dari kita yang selama 2 tahun ini belakangan ini mengalami sakit kepala, merasa kurang bersemangat, kurang bertenaga. Banyak yang mengalami mual, gangguan pencernaan, MAH yang meningkat, bolak-balik minum obat MAH kagak sembuh-sembuh. Kemudian rasa sakit pada keseluruhan atau beberapa bagian tubuh, misalnya pundak, tengkuk. Wah, ini jangan-jangan kolesterol ini. Tapi sebenarnya kita lagi posisi badan itu lagi posisi selalu on standby karena ini ada dangerous. Pandemi itu dangerous. Jadi tanpa kita sadari kita bisa waktu kita tidur ataupun waktu kita duduk, kita nggak sadar ada bagian-bagian tubuh tertentu yang sebetulnya lagi dalam posisi perang, dan itu benar-benar membuat kita capek. Jadi shoulder itu bisa clench seperti ini, tangan seperti itu. Kadang-kadang ada yang perhatian nggak kalau malam itu bangun tidur agak capek karena ketika malam tuh kita kayak menahan seperti itu. Susah menjelaskannya. Jadi kayak kita tegang, kalau kita tegang tuh kita suka grab on something atau kita suka menekan area tertentu supaya itu mendistract dari rasa ketakutan kita. Nah, gejala lainnya adalah, next slide. Duka pada perilaku, gangguan tidur. Berapa banyak dari kita yang sulit tidur? Mainnya racing melulu, kagak bisa stop. Terus kepikiran entah itu pekerjaan ataupun lebih banyak sekarang yang anxiety dalam arti tetangga sebelah udah COVID nih, kapan gua ya? Dan itu terus, atau oversleep. Jadi banyak tidurnya malah lebih banyak, nggak pengen ngapa-ngapain. Jadi kurang dan hilangnya motivasi. Jadi kita nggak pengen ngapa-ngapain. Yang dulunya bisa senang, bisa senang karaokean misalnya. Sekarang kayak udah useless, percuma ngapain. Kita bisa tiba-tiba menangis dan tidak dapat dikendalikan. Kita cenderung menarik diri. Udah malas bertemu dengan orang lain, malas ngobrol, malas telepon. Padahal walaupun social distancing, walaupun secara fisik kita distance, tapi sebetulnya kan zaman sekarang dengan teknologi udah ada WA, udah ada WeChat, udah ada Telegram, apapun itulah. Kita bisa pakai untuk video call. Tapi somehow, perhatikan nggak, kita somehow jadi males untuk reaching out, untuk just say hi. Bisa berbulan-bulan tanpa disadari losing our friends. Karena kita menarik diri ataupun teman itu menarik diri. Atau some people menyibukkan diri. Jadi kerja mulu, bersih-bersih mulu. Ada sesuatu lah yang dilakukan, pokoknya nggak pengen dirasain. Kemudian ada juga yang melakukan perilaku beresiko. Either itu sexually, either itu addiction, like alkohol, paling sering ngerokok. Yang minum-minum alkohol, berapa banyak alkohol nih selama ini. Yang ngerokok, berapa banyak box atau berapa banyak kotak yang dihabiskan dalam satu hari gitu kan. Pasti ada kemungkinan meningkat. Selain itu ada lagi gejala lain, yaitu pada
emosional. Emosional kita bisa merasakan depresi, kita bisa merasa marah, marah pada diri, marah pada pemerintah, dan bahkan sebetulnya marah pada Tuhan. Nah, kemudian kita cemas atau panik, kita merasa kesepian, kita merasa berbeda atau merasa tidak bisa dipahami oleh siapapun, kita merasa ketakutan, ada shock, ada rasa tidak percaya, kita bisa menyalahkan diri, kita bisa merasa bersalah. Kemudian gejala duka yang lainnya adalah pada pikiran. Kita bisa kebingungan dan sulit berkonsentrasi. Gejala duka pada roh, kita bisa marah sama Tuhan, kita bisa mencari arti kehilangan, kita bisa menguji kembali arti kehidupan. Apakah kadang-kadang kita juga bisa bilang bahwa sebenarnya Tuhan ada nggak sih? Kok kalau Tuhan memang betul-betul sayang, kenapa dia let this happen to us? Kenapa dia izinin pandemi itu? Kadang-kadang kita juga malah bisa semakin menguatkan iman kita. Bicara soal grief, duka pada kognisi ya, sulit berkonsentrasi. Ketika saya kehilangan papa saya 3 tahun yang lalu, saya harus berhenti kuliah selama 1 tahun. Karena tidak ada satu kata pun dari jurnal yang berbahasa Inggris yang bisa saya pahami. Saya nggak pinter-pinter banget bahasa Inggris, cuman bisa lah ya baca jurnal gitu. Nah, tapi ini benar-benar dibaca none, tidak ada satu huruf pun yang I understand, seakan-akan vocab bahasa Inggris tuh hilang. Jadi kalau kata per kata mungkin tahu, ketika digabungin sama sekali I cannot understand. Jadi saya harus read out loud untuk bisa sedikit memahami, tapi itu sangat memakan waktu. Jadi saya berhenti kuliah itu selama 1 tahun when I was in grieving. Karena nggak sadar bahwa masih begitu shock dan akhirnya duka itu mempengaruhi konsentrasi saya. So everybody punya different things. Tidak semuanya bereaksi yang sama. Tidak semua orang harus mengalami semua reaksi ini. Cuman ini adalah reaksi-reaksi umum yang biasanya orang alami. Nah, kemudian saya lanjutin dengan mitos. Next slide. Nah, ini yang seringkali orang bilang bahwa biarlah waktu yang menyembuhkan. Kalau ada yang patah hati, udahlah, masih banyak ikan di laut, nanti juga sembuh gitu kan. Nah, itu kan dari kecil itu yang saya dengar. Nah, kita ini di Asia itu hal ini yang seringkali diajarkan. Nggak usah nangis itu tidak menyelesaikan masalah. Somehow manusia itu agak sulit untuk memproses feelings atau perasaan atau emosi, apalagi emosi-emosi yang intens. Nah, seringkali kita bilang marah itu adalah emosi negatif. Sedangkan sebetulnya emosi-emosi itu tidak negatif. Takut itu emosi yang negatif. It's not. Bayangkan kalau misalnya seorang soldier, seorang tentara, dia nggak punya rasa takut sama sekali. Dia jalan aja dia hajar. Ketika dia jalan hajar, kemungkinan mati karena nginjek bom itu sangat tinggi. Justru kalau orang ada perasaan takut, maka dia akan hati-hati. Jadi sebetulnya rasa takut itu perlu ada. Yang penting adalah kita tidak terjerumus atau terjebak di dalam ketakutan itu sendiri. So balik lagi, waktu yang akan menyembuhkan. Waktu will never heal. Yang ada waktu malah menciptakan bom ketika kita menahan duka tersebut, ketika kita memenangkan duka tersebut. Dikatakan bahwa mitosnya rasa sakit akan cepat hilang kalau diabaikan. Kayak banyak orang sibuk. Jadi banyak orang sibuk, kerja, apa segala macam hanya untuk menghindari itu. Sesungguhnya sebetulnya ketika kita mengabaikan duka tersebut, mengabaikan rasa sakit tersebut, maka yang terjadi adalah komplikasi. Dikatakan bahwa mitosnya semua orang berduka dengan cara yang sama. No, everybody has a different way. Intensitasnya beda, caranya beda. Ada orang butuh cuma beberapa hari, ada orang butuh 2 minggu, ada orang butuh bahkan sampai 4 tahun. So, setiap orang itu unik dan setiap orang mungkin punya cara-caranya sendiri. Nanti katakan harus kuat dalam menghadapi duka. Harus kuat ini loh, yang biasanya paling sering ada di orang Kristen. Jadi selama 1 tahun belakangan ini, di dalam ruang konseling saya, banyak menemui hamba Tuhan sih sebetulnya, hamba Tuhan, orang Kristen, yang mereka tercabik-cabik antara marah sama Tuhan sama rasa bersalah,
bingung memproses apa yang ada ketika, berduka dan kemudian dikatakan, "Jangan nangis." Orang Kristen tuh kita nggak boleh nangis karena, ada ayat bilangnya apa, tunggu saya kok lupa ayatnya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau mati itu untung, kalau kita udah percaya sama Tuhan, kita tuh pasti masuk surga. Kalau kita udah percaya sama Tuhan, orang yang meninggal itu udah percaya sama Tuhan, maka otomatis dia masuk surga. Kita tuh seharusnya kita nggak sedih lagi. It doesn't work that way. Even dikatakan dalam Alkitab Tuhan Yesus nangis loh. Tuhan Yesus berduka ketika Yohanes Pembaptis itu dipenggal kepalanya dan Yesus mendengarkan ceritanya. Tuhan Yesus pun menangis. Ketika Lazarus mati pun Tuhan Yesus menangis. So menangis itu okay. Menangis bukan berarti kita lemah. Seringkali kita menjauhi dari hal itu. Banyak dari klien saya kemudian mereka serba salah. Mereka merasa bahwa kalau aku udah hamba Tuhan, apalagi aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, harusnya aku tidak merasakan seperti ini. Harusnya aku tidak kecewa sama Tuhan. Harusnya aku tidak berduka lama-lama. But it's just not how it is. Kita boleh nangis, Tuhan Yesus nangis, Raja Daud juga nangis. Banyak kisah dalam Alkitab yang bisa kita lihat di sana bahwa mereka memproses perasaannya, mereka memproses dukanya. Kemudian ada mitos lagi dikatakan bahwa mau move on kudu melupakan. Ini yang membuat orang menjadi sangat takut ketika harus moving on. Karena kita takut ketika kita harus move on, berarti kita harus melupakan orang-orang yang sudah meninggal, orang terkasih yang sudah meninggal. Kita harus melupakan attachment yang kita punya dengan benda ataupun dengan orang tertentu. Padahal dalam grieving, it's not about moving on. Dalam grieving itu, it's about moving forward. Ketika kita maju juga bersama-sama dengan duka yang ada. Itu adalah luka. Nah, kalau luka ada, kan kita kalau maju pun pasti maju dengan luka yang ada. It's a part of life. Itu adalah bagian dari kehidupan kita. Itu yang nanti membentuk who we are. Itu yang membentuk kita akan menjadi lebih kuat dan kita nggak bisa lupa. Kecuali kita amnesia ataupun kita demensia. Tapi apapun yang membuat kita membuat sakit atau membuat luka dalam kehidupan kita will stay there. Bedanya adalah ketika kita memprosesnya, itu udah no longer sakit lagi. Itu hanya menjadi scars, menjadi sesuatu yang makin kuat. Seperti ketika otot itu robek, ketika dia menyatu kembali, dia akan menjadi lebih kuat, menjadi lebih tebal dari sebelumnya. Kemudian ada mitos lagi dikatakan bahwa duka bertahan setahun aja, which is not true. Duka bisa bertahan 2 minggu, duka bisa bertahan juga sampai 4 tahun, or even more. Selanjutnya saya pengen bawa kita semua melihat perbedaan dari luka fisik dan luka hati. Nah, seringkali kita tuh cuman merhatiin hal-hal yang bersifat fisik yang bisa kelihatan. Sedangkan kalau misalnya jiwa kita suka mengabaikan. Putus pacar, udahlah nak, nanti cari lagi, masih banyak laki-laki, masih banyak perempuan lain kok di sana. Udahlah, mau teman juga nanti banyak kok, nanti ganti lagi. Jadi selalu dipangkas. Dari kecil diajarkan untuk tidak benar-benar merasakan. Jangan, kalau perempuan ya, jangan cengeng. Mana ada sih laki-laki yang mau ceweknya cengeng gitu. Atau jangan marah-marah. Kalau kata orang Ambon nih, ruk-ruk. Jangan jadi cewek tuh jangan tukang marah. Ntar kagak ada yang mau. Ntar gede jadi perawan tua loh. Atau misalnya laki-laki nggak boleh yang namanya nangis. Kalau nangis itu cengeng, itu cemen. It's only banci yang nangis misalnya kayak gitu. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu. Atau misalnya ketika kita bilang tangan kita patah. Bro, cepetan ronsen dulu, cek dulu, jangan sampai ada ini ada itu. Tapi ketika kita bilang hati kita hancur gara-gara perselingkuhan ataupun gara-gara dikecewakan, udahlah nanti waktu yang heal gitu loh. Ntar lu bakal nemu yang baru lagi. It will be okay. So, ketika luka itu ketika luka itu fisik seperti ini akan terlihat dan mudah bagi kita untuk memproses. Sedangkan bicara soal luka hati, it's not
it's not kelihatan secara fisik. Tapi kalau di sini dari tabel ini kita lihat bahwa luka fisik terlihat oleh mata, luka hati tidak terlihat secara fisik seperti ini, tapi sebetulnya muncul dalam bentuk perilaku. Ketika kita malu, ketika kita merasa rendah diri, bisa muncul sombong, bisa muncul marah. Kita menjadi orang yang sensitif, kita menjadi orang yang sinik, kita menjadi orang yang sarkastik. Itu ketika ada luka, ketika ada bitterness dalam hati kita. Kemudian luka fisik itu terasa sakit dan perlu dirawat. Sebetulnya luka batin pun sama, terasa sakit dan perlu dirawat. Saking kita sukanya mengabaikan. It's just a feeling, it's not real. Kemudian luka fisik jika dibiarkan akan menjadi infeksi dan komplikasi. Luka kalau segede ini, misalnya ada borok segede ini tangan saya, pasti harus dibersihin, karena kemungkinan bisa menjadi nanah. Kalau aku nggak bersihin, jadi nanah, bisa-bisa diamputasi. Karena bikin infeksi yang lain. Sama sebetulnya halnya dengan luka fisik, luka hati. Jadi ketika dibiarin maka jadi komplikasi. Akhirnya muncul yang namanya anxiety, muncul yang namanya depression. Seperti itu. Untuk next slide-nya, luka fisik bisa mengering bagian luar, tapi bagian dalam sebetulnya masih infeksi. Kadang-kadang paling simpel misalnya jerawat. Kadang-kadang kelihatannya udah nggak ada, tapi kalau kita pegang masih sakit. Nah itu berarti yang di dalamnya tuh belum keluar semua tuh. Nah kadang-kadang luka kan seperti itu. Kelihatan di luar sudah oke, tapi di dalamnya sebetulnya ketika disentuh masih sangat sakit. Nah, luka hati jika diabaikan dan dianggap sudah sembuh dan tidak dirawat, maka dapat menjadi gangguan yang lebih berat. Untuk luka fisik dan luka hati, hanya Tuhan sebetulnya yang bisa menyembuhkan. Akan tetapi, Tuhan juga menggunakan orang lain, baik dokter, psikolog, psikiater, untuk bisa membantu kita. Bahkan kadang-kadang perlu medikasi. Next slide. Jika tidak, ya benar. Jika tidak dirawat, dapat mengundang lalat ataupun tikus. Saya pernah punya teman kantor yang karena dia diabetes dan dia sering luka karena tidak dirawat dengan baik. Pada saat dia tidur malam hari, tikus datang dan menggigit jempol kakinya dan akhirnya harus diamputasi. Luka hati kalau tidak dirawat juga akan mengundang hal-hal buruk karena kita punya kecenderungan untuk teradiksi ataupun melakukan hal-hal perilaku yang beresiko lainnya. Kemudian luka fisik dan luka hati sama-sama membutuhkan waktu untuk penyembuhannya. There is no magic pill yang bisa diminum dan semuanya hilang. Semua butuh proses, semua butuh waktu. Apa itu? Kaget saya. Oke. Oke, ketika sembuh dapat meninggalkan bekas luka. Nah, ketika sembuh dari luka hati, orang tersebut tidak pernah menjadi sama lagi. So, tadi udah saya jelasin perbedaan antara luka fisik dan luka hati. Sebetulnya kita bisa lihat bahwa walaupun tidak terlihat kasat mata, tapi sebetulnya luka hati dan luka fisik sama-sama important. Bahkan sebetulnya buat saya akan lebih berbahaya di luka hati karena saking tidak terlihatnya kita suka mengabaikan, dan ketika kita mengabaikan, there will be more complication yang terjadi di dalamnya. So bicara soal berduka, apa yang harus kita lakukan? So apa caranya kita untuk memproses grief kita? Next slide. There is 4 task. Yang pertama adalah menerima bahwa kehilangan yang dialami adalah kenyataan. Menerima ini berarti menerima secara intelektual, secara logika, dan juga menerima secara emosi. Ada orang menerima secara logika, tapi secara emosi belum bisa. Jadi misalnya dia tahu bahwa anaknya meninggal, tapi kamarnya masih belum kamar anak tidak boleh disentuh, just leave it as it is, hoping bahwa suatu waktu dia akan kembali. Itu dia menerima kehilangan anaknya, tapi dia masih berharap anaknya ada. Jadi secara emosional masih belum. Kedua adalah memproses perasaan-perasaan dalam berduka. Seperti yang saya infokan tadi sebelumnya, bahwa kita cenderung untuk mengabaikan perasaan-perasaan kita, cenderung untuk bingung bagaimana cara memproses perasaan-perasaan yang intens, seperti rasa marah, rasa kecewa. Sedangkan untuk proses penyembuhan, penting bagi kita untuk bisa memproses perasaan-perasaan tersebut. Nah, ini yang seringkali dalam ruang konseling saya
menjadi dilema bagi para hamba Tuhan ataupun orang Kristen yang berduka karena mereka merasa bahwa marah sama Tuhan itu adalah dosa. Sedangkan sebetulnya yang mereka rasa ketika mereka mengalami duka adalah mereka kecewa sama Tuhan. So, dalam kesempatan hari ini saya pengen ngatain bahwa kita boleh loh kecewa sama Tuhan. Kita boleh banget kecewa sama Tuhan ketika kita berduka. Kita boleh banget marah sama Tuhan, ngatain kenapa Tuhan seperti ini, kenapa Tuhan ngizinin ini. It's not that kita benci sama Tuhan, tapi sebetulnya ini adalah proses yang harus kita lakukan, lalui kita confessing our feelings. Karena feeling itu perlu dirasain. Feeling itu perlu di-explore. Feeling itu perlu dikeluarkan. Nah, mungkin di next slide ya, 2 slide setelah ini. Raja Daud, satu lagi. Raja Daud itu dikatakan bahwa a man after God's own heart. Berarti itu kan bahasa hari-harinya yayangnya Tuhan, ya. Jadi orang yang spesial banget di mata Tuhan. Next slide please. Kita bisa lihat saya kasih tunjuk dalam Mazmur 13. Ini katanya gini, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuh meninggikan diri atasku? Kira-kira ini apa? Kecewa sama Tuhan bukan? Ini kan adalah seruan kekecewaan terhadap Tuhan. Why? Berapa lama Tuhan mau ninggalin aku? Why are you letting this happen? Kenapa Tuhan izinin these things happen? Ini Raja Daud yang katanya the man after God's own heart. Raja Daud yang dekat banget di hatinya Tuhan. Yet dia kecewa sama Tuhan. So is it okay untuk kecewa sama Tuhan ketika kita berduka? Yes. Ini adalah prosesnya. It doesn't mean kita membenci Tuhan dan kita menghujat Tuhan dan akhirnya menjadi dosa dan kemudian kita akan mati karena upah dosa adalah maut. Nah, ini yang seringkali muncul di dalam ruang konseling saya, katanya, ya tapi kan upah dosa adalah maut. Kalau gua marah sama Tuhan berarti gua berdosa dong, nanti mati lagi. Jadi selama 1 tahun belakangan ini, sebenarnya 2 tahun ini banyak sekali yang datang dengan ketakutan akan kematian. Karena di dalam diri mereka tercabik-cabik antara I am disappointed with God, tapi yet aku sebagai orang Kristen, aku tahu aku nggak boleh disappointed sama Tuhan. Tuhan tuh udah baik banget ngasih ini, kasih itu. Tapi kok aku marah sama Tuhan sekarang, kok aku sedih sama Tuhan sekarang, kok aku kecewa sama Tuhan letting this happen. Entah itu pandemi, entah itu kematian orang yang disayang. Why Tuhan? Katanya Tuhan sayang. Dan kemudian ketika kita lagi berduka, ada hamba Tuhan yang datang terus bilangnya gini, sudahlah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seorang ibu 3 kali melahirkan anak, 3 kali juga mengalami kematian anaknya. Cuman bertahan hanya beberapa bulan, nggak sampai anaknya umur 1 tahun, 3-tiganya mati terus. Bagaimana caranya kita bisa ngomong ke orang itu Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dari mana? Kebaikan mana nih? Gila, gue hamil, susah-susah 9 bulan, anak gue lahir kagak sampai 3 bulan, 3 anak gue meninggal mulu gitu loh. Katanya Tuhan mendatangkan rancangan Tuhan tuh damai sejahtera. Ini damai sejahtera dari mana? Kemudian bisa jadi kita jadi feeling guilty, mungkin gue berdosa. Dan banyak kan yang datang, mungkin lu ada dosa kali, lu minta ampun lu, makanya Tuhan marah sama lu. Jadi akhirnya banyak dalam masa pandemi ini mereka tercabik-cabik antara gue pengen marah sama Tuhan, tapi gue juga takut dihukum mati sama Tuhan gitu ya. Karena kita melihat Tuhan itu sebagai seperti manusia yang kalau misalnya marah, dia bisa aja menghukum. Kalau kita marah kan, kalau bisa Tuhan turunkan api gitu ya. Kalau kita jadi Tuhan tuh ada yang rasa sama kita mungkin kita sentuh begini aja orangnya mati gitu. Atau kita bakar dia hidup-hidup atau apa. That's manusia. Selalu ada punishment.
Tapi Tuhan kan tidak begitu. Ada masanya di mana dia punish, tapi is our God that jahat yang punish us karena kita ngerasa all this feeling. Sedangkan yang ciptain feeling ini siapa? Tuhan toh. Yang ciptain kita punya perasaan ini siapa? Tuhan kok. Ketika Yesus di kayu salib, dia teriakin apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukannya dia percaya sama Bapaknya. Kok dia nanya kayak gitu? Kalau Tuhan Yesus aja seperti itu, terus kita ini manusia banget kan? Masa kita nggak boleh menyerukan kesedihan kita sama Tuhan, kekecewaan kita sama Tuhan? So, dalam berduka, penting buat kita untuk bisa meratapi, penting buat kita untuk bisa memproses kita punya perasaan. Nah, tapi yang bedanya dari Raja Daud adalah, untuk next slide-nya, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ini kalau dibaca agak beda nih tone-nya. Ini udah lebih ke permohonan. Next slide-nya lagi. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Jadi boleh balik ke slide yang ke-17 ya, yang ada tulisannya ratapan. Nah, dalam ratapan itu selalu ada elemen ini, ditujukan kepada Tuhan, melihat kebaikan dan kesetiaan Tuhan di masa lalu, ada isinya komplain, pengakuan dosa atau pernyataan tidak bersalah, memohon pertolongan, pujian, dan pernyataan percaya kepada Tuhan. Di dalam semua ratapan, tidak selalu ada 6 ini, tapi pasti ada komplain. Dan ini adalah exercise atau latihan yang bisa Bapak Ibu Saudara lakukan. Ketika menghadapi kondisi yang seperti ini, duka apapun itu yang Bapak Ibu alami, cobalah untuk meratap. And it's okay. Raja Daud melakukannya berkali-kali. Mazmur 13 itu cuma salah satu contohnya yang pendek aja. Masih banyak yang lain. Masih banyak mazmur lain yang sebetulnya isinya adalah ratapan. Kenapa engkau begini, kenapa engkau gitu, kok Tuhan begini, di mana Tuhan. Tapi selalu dia akan ending bahwa dengan puji-pujian dan pernyataan bahwa kepadamu lah aku percaya, engkaulah gunung batuku, engkaulah sumber penyelamatanku. Jadi itulah yang membuat Tuhan sayang sama Daud. Karena Daud itu selalu ekspresif, Daud itu selalu jujur dengan apa yang dia rasakan. Relasinya antara Daud sama Tuhan itu loh beda banget. Dia nggak takut untuk mengatakan apapun sama Tuhan. Mau dia bete, mau dia apa, dia katain aja. Bukan berarti dia kurang ajar. Selalu endingnya dia menyatakan pujian penyembahan kepada Tuhan, di endingnya dia selalu menyatakan bahwa kepercayaan dia pada Tuhan. Well, this is a feeling. Ini feeling yang harus kita proses. Dan ketika kita proses feeling kita, maka kita bisa sembuh. Boleh minta tolong balik ke slide yang how to process grief, 16 kalau nggak salah. So, yang ketiga adalah beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Kita kalau kehilangan orang, sudah nggak bisa kembali lagi. Ada role-role yang harus kita perankan, misalnya seorang istri yang kehilangan suami, dia harus menjadi mama dan juga papa bagi anak-anaknya. Ada hal-hal baru yang kita harus lakukan. Ketika saya kehilangan papa, ada hal-hal baru yang harus saya lakukan. Yang apa-apanya bisa ke papa, sekarang saya harus bisa melakukan itu dengan sendirinya. Yang keempat adalah menginvestasikan kembali pada realita yang baru. Nah, poin yang keempat ini, tugas yang keempat ini tidak akan pernah bisa kita lakukan kalau poin 1, 2, dan 3 belum sempat kita lakukan. So, dalam melakukan poin 1, 2, dan 3 itu butuh berkali-kali, berulang-ulang. Nggak bisa cuma dilakukan dalam sekali. Karena kayak tadi saya bilang, contohnya kita bisa menerima kehilangan secara logika, tapi secara emosional belum bisa. Saya percaya bahwa topik ini yang Tuhan mau saya bawa, I do hope bahwa ini bisa menjadi berkat buat Garam Ministry. 2 hari yang lalu,
saya mau nangis lagi nih. 2 hari yang lalu, ada kecelakaan di tol. Adik saya sedang, macet di tengah tol dan kemudian ada truk yang terseret dengan tronton, akhirnya menabrak pantat mobil dan ada mobil itu juga menabrak mobil depan. Thank God adik saya dalam keadaan baik, memang sedikit, ada memar di kepalanya karena terantuk dengan, setir. Dia bilang memang nggak terlalu kencang makanya, airbag-nya nggak keluar. Tapi itu 2 kali dan mobil yang dikendarai adalah mobil saya yang dikasih oleh papa. So, pertama kali melihat foto mobil itu ringsek, ulu hati saya tuh seperti kayak diobok-obok lagi. Seems like melihat papa saya di dalam peti untuk pertama kalinya. Jadi all the griefs yang saya rasakan, all perasaan yang saya rasakan 3 tahun lebih yang lalu, udah hampir 4 tahun, itu langsung instantly kembali saat itu juga. Dan saya masih harus, make sure adik saya oke, "Are you okay?" Di-hit di sebelah mana. Jadi masih harus menahan rasa mual itu. Sampai saya tahu bahwa adik saya aman, adik saya yang laki sudah ada di sana juga, dan juga ada temennya yang udah di sana juga, udah banyak orang yang help. I go up to my room and I just cry. Seperti papa saya meninggal. So this is why I believe bahwa memang Tuhan mau topik ini yang saya bawa. Mungkin iblis menggunakannya supaya saya numb dan saya nggak bisa bring this topics. Tapi di sinilah yang saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak pernah mengizinkan hal-hal buruk atau Tuhan tidak memberikan hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang Tuhan allow it to happen karena memang setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, the earth is doomed. Ya kan? Mungkin bukan dosa kita, tapi dosa orang lain. Banyak orang yang jahat di sekitar kita juga bisa. So there's a lot of things doesn't always mean itu adalah dosa kita. Dan Tuhan itu bukan Tuhan yang menghukum seperti itu. Bahkan dalam cerita Jewish lama bahwa sebenarnya Tuhan juga sedih ketika Adam dan Hawa itu harus pergi keluar dari Taman Eden yang sudah disiapkan sama Tuhan buat mereka bisa menikmati untuk kekekalan dan happiness, tapi malah ketika mereka jatuh dalam dosa, they have to go with sufferings di dalam dunia ini. Jadi saya percaya bahwa this is the right topics that I need to bring. There's a lot of grief yang kita alamin, tapi kita nggak tahu itu grief. Karena kita selalu asosiasikan grief dengan duka, dengan kematian. Which is it doesn't always mean dengan kematian. Dan memang di masa pandemi ini kita ngalamin begitu banyak kematian juga. Orang-orang terdekat, mungkin keluarga, atau kadang-kadang extended family. Kadang-kadang nggak usah jauh-jauh, bulan lalu satpam di gereja kami meninggal. Bukan out of COVID, tapi mungkin heart attack tiba-tiba dia jatuh. Dan dia baru ditemukan 2 hari kemudian. Karena jatuhnya meninggalnya di rumah. So, itu pun membuat kita bisa berduka. So, duka it's normal and everybody mengalaminya. Kita di masa pandemi di mana semua orang berduka, semua orang mengalami hal yang sama. And even kita Kristen pun ketika kita sudah dibaptis, mungkin kita sudah hafal ayat Alkitab, mungkin kita sudah jadi pendeta, hamba Tuhan, sudah melayani berpuluh-puluh tahun. Kita nggak akan pernah bisa kebal. There's no vaccine yang membuat kita kebal dari luka ataupun duka. Everybody bisa. Tuhan nggak pernah bilang kalau kamu mengikuti aku maka kamu akan baik-baik saja, tidak akan disentuh oleh apapun. No. Kita tinggal di dalam dunia yang udah rusak ini, dunia yang udah tercemar dengan dosa. Anything can happen. Especially dengan kita punya tubuh ini kan fana ya. Walaupun kita sudah dicelupkan, entah itu di laut, entah itu di kolam, entah itu di mana, ketika kita dibaptis, kita mati dan bangkit lagi sama Tuhan,
It's about spiritual life, but tubuh ini loh, ini tuh masih fana banget, masih ada urusan dengan dosa, nggak akan pernah bisa lepas sampai akhirnya memang kita dipanggil Tuhan. Boleh kasih slide yang ada gambarnya? Oke. So this is the grieving journey. Ketika ada krisis yang merah, which is pandemi or kematian orang yang kita sayang, ataupun kehilangan atau perubahan apapun, kita bisa ada di village yang pertama, denial and anger. Dan kemudian ketika kita memproses 1, 2, 3 dari how to grieve tadi, itu kita bisa pindah ke no hope, dan juga bisa sampai ke village new beginning. Dan bisa ada momen di mana kita udah sampai di village nomor 2, tapi kemudian kita balik lagi, marah lagi, kecewa lagi, karena banyak hal yang terjadi. Seperti yang kita alamin di masa pandemi. Mungkin kita udah kehilangan orang-orang yang kita sayang. Kirain udah selesai gitu ya, 3 bulan terakhir, Tuhan udah panggil A, B, C, D, E, F, G. Udahlah, Tuhan jangan sampai ada lagi, nggak mau lagi, kalau bisa kasih break dulu. Nggak lama dengar lagi si F meninggal, si D meninggal. Kita bisa lagi tuh dari village yang nomor 2 itu balik lagi ke village nomor 1. Jadi tadi saya bilang bahwa proses 1, 2, dan 3 perlu kita lakukan berulang-ulang baru kita bisa masuk ke proses yang keempat. Nah, proses yang keempat itu adalah village, di mana kita adalah new beginning. Kalau yang suaminya meninggal, mungkin dia sudah bisa open up again, and then bisa mulai mau dekat dengan orang lain, letting people love him or her, dan kemudian bisa masuk ke dalam mungkin menikah kembali. Dan kemudian di sebelah kiri sini ada yang namanya false bridge. Nah, ini yang paling sering digunakan oleh orang Kristen pada umumnya. Karena dikatakan bahwa kita harus kuat, sebagai orang Kristen itu kita harus kuat, kita nggak boleh nangis, kita nggak boleh marah sama Tuhan, kita harus menerima. Tuhan itu memberi, dia juga yang berhak untuk mengambil. Tuhan itu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau kamu udah hamba Tuhan, kamu pendeta, harusnya kamu nggak boleh merasa kayak begini. Jadi akhirnya kita benamkan semua itu dan kita menggunakan false bridge untuk sampai di village ketiga. Nah, sesungguhnya ketika kita menggunakan false bridge atau jembatan palsu ini atas nama firman Tuhan, atas nama karena kita pelayanan, tapi sebetulnya kita sedang menyiapkan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Dan bukan hanya kita yang terpapar, tapi juga orang-orang terdekat kita. So, mungkin seringkali kita takut untuk memproses duka karena kita merasa sendiri. Kita takut memproses duka karena kita takut dengan rasa sakitnya yang tidak tertahankan. Tapi dalam Mazmur 34 ayat 18 dikatakan Tuhan itu dekat pada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau next slide. Kalau dalam The Message dikatakan, if your heart is broken, you'll find God right there. Tiap kali baca ayat ini saya sendiri selalu ngerasa overwhelmed bahwa ini loh janji Tuhan. Kalau your heart is broken, Tuhan tuh nggak jauh. Kita nggak pernah sendirian. If your heart is broken, you'll find God right there. So Tuhan ada di sana. Tuhan tahu bagaimana kita feelings, Tuhan tahu apa yang kita alamin, Tuhan tahu kekecewaan, rasa sakit, semuanya. Dikatakan, but if you are kicked in the gut, He'll help you to catch your breath. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami, tapi ketika kita mengalami duka, ketika saya kehilangan papa saya, itu di ulu hati itu seperti ada yang nendang. Rasa sakitnya bikin sampai sakit banget, sampai nggak bisa nafas. Saya suka dengan terjemahan The Message karena benar-benar bring the verse into life. If you're kicked in the gut, He'll help you to catch your breath. Kamu nggak akan pernah sendirian. Tuhan is always there. Tuhan yang membawa penyembuhan, tapi Tuhan juga mau ada action dari kita. So there are 4 things that we have to do dalam memproses grief.
And I think that's it for me. I hope this message can be a blessing dan bisa berguna buat Gairah Ministry. Thank you so much.